antara Pak Gunawan dengan kami yang ada di Indonesia, karena Pak Gunawan posisinya masih di Australia, Pak ya. Semoga jalan kerjasama ini akan selalu terjalin dengan baik untuk ke depannya. Tentu saja kegiatan ini akan memberikan manfaat, kemudian untuk menambah wawasan, baik bagi dosen, mahasiswa, dan rekan sejawat profesi arsitek di bidang living and learning in dignity. Untuk itu, saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Gunawan nanti akan menjadi ilmu pengetahuan, kemudian menambah wawasan bagi kita semua, dan kepada adik-adik mahasiswa juga diharapkan sangat aktif untuk mengikuti kegiatan ini, karena akan banyak sekali ilmu-ilmu yang akan diberikan oleh narasumber kita, yaitu Pak Gunawan. Barangkali itu saja sambutan dari saya. Selamat mengikuti bedah buku ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Bapak. Kemudian kepada Ibu Kaprodi, kami persilahkan. Terima kasih, Bu Margareta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Rektor Universitas Indo Global Mandiri, yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Rektor, Bapak dan Ibu Kepala Biro, Bapak Ibu Dekan, dan Bapak Ibu Kaprodi, para dosen, juga yang terkasih, para mahasiswa di lingkungan Universitas Indo Global Mandiri. Yang terhormat pula kepada Bapak Gunawan Tanuwijaya, selaku penyaji atau narasumber dalam bedah buku ini. Rekan-rekan di lingkungan Ikatan Arsitek Indonesia Sumatera Selatan, juga para peserta di webinar ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita bisa bersama-sama berkumpul di sini untuk mengikuti webinar ini. Bedah buku adalah salah satu kegiatan yang menunjang pembelajaran saat ini. Dan nantinya akan sangat bermanfaat sekali bagi kita, terutama bagi para insan yang mau belajar. Dengan adanya salah satu kegiatan ini, marilah kita bersama-sama memajukan pendidikan di Indonesia, terutama di bidang arsitektur. Tak lupa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Gunawan Tanuwijaya dan Green Impact Indonesia, seluruh panitia dan semua yang terlibat dalam persiapan acara ini. Demikianlah, selamat berbedah buku dan salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Kemudian kita akan ada penjelasan acara oleh Bapak Gunawan. Silakan, Pak. Mungkin sebelum saya memberikan paparan singkat, tadi ada Bu Sandra Eka Putra mau memutarkan video untuk UIGM, silakan mungkin. Oh, baik. Universitas Indo Global Mandiri terus menjelma menjadi kampus terbaik di Sumatera Selatan. Tetap berpegang teguh dengan moto "Your success is our commitment." Berhasil meraih predikat baik sekali dari Badan Akreditasi Nasional. Dengan dukungan, semangat, dan kerjasama antara pemerintah, baik pemerintah daerah maupun nasional, kampus teknologi yang didirikan oleh Marzuki Ali sebagai founder yayasan ini telah menjadi lembaga pendidikan dengan lompatan yang sangat jauh, bahkan hingga ke mancanegara. Marzuki Ali terus memberikan semangat kepada siapapun jika semua bermula dari mimpi.
Meski dirinya bukan berasal dari keluarga berada, namun Ketua DPR RI periode 2009-2014 ini optimis jika keyakinan dan niat kuat bisa menjadi kenyataan yang diimpikan bagi semua orang. Buah pikiran dan bimbingan dari sang pembina Yayasan UIGM, Asmawati, dalam memberikan dukungan atas kepemimpinan rektor, dosen, dan karyawan merupakan hasil kolaborasi yang sempurna menciptakan inovasi baru sistem perkuliahan. Perjuangan mantan anggota DPD RI selama beberapa periode ini pun berbuah manis. Torehan berbagai prestasi berhasil diraih, baik itu dari mahasiswa maupun dosen, dalam pelaksanaan pengajaran, penelitian, dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat. Memiliki konsep pendidikan berbasis teknologi, Universitas Indo Global Mandiri telah memiliki 5 fakultas dengan 15 program studi, yakni Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta Fakultas Pemerintahan dan Budaya. Atmosfer perkuliahan dan fasilitas yang memadai pun selalu disokong penuh dari Ketua Yayasan Indo Global Mandiri, M. Fadil Ali. Berkat tangan dinginnya menahkodai yayasan, membuat Universitas Indo Global Mandiri menjadi kampus yang layak diperhitungkan. Mari kita persiapkan hari ini sebaik-baiknya untuk menyongsong hari esok yang baru, fokus menjadi yang produktif dan inovatif. Perjuangan memang tidak semudah membalik telapak tangan. Tapi ingatlah, sebuah perjalanan dengan langkah besar dimulai dari langkah-langkah kecil. Ya, terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Indo Global Mandiri, Bapak Anta Sastika, STMT IAI, Ibu Kaprodi Arsitektur, Ibu Endang Sri Lestari, STMT, rekan atau sahabat baik saya, Ibu Sandra Eka, STMT IAI, yang bisa juga memfasilitasi kegiatan ini, juga Ibu Monalisa Agustina, STMPWK, sebagai moderator hari ini, dan juga seluruh jajaran Universitas Indo Global Mandiri dan jajaran IAI Sumsel yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Intinya kami ingin membagikan sedikit tentang buku Living and Learning in Dignity. Ini kalau bahasa Indonesianya gampangnya hidup dan belajar dengan bermartabat gitu ya. Jadi buku kami ini kami launching 2021 yang lalu sebenarnya, tapi kami baru bisa berbagi dengan rekan-rekan UIGM yang sangat luar biasa dan juga IAI Sumsel hari ini, karena fasilitasi, atau saya ini memang sedang bertugas S3, jadi agak cukup padat, jadi baru bisa terlaksana setelah tahun baru 2022. Oke, setelah ini nanti kita akan banyak bicara lebih panjang, karena setelah foto bersama nanti, dan juga saya mohon nanti para mahasiswa bisa mengisi kuis, dan juga ya mungkin yang umum juga bisa mengisi, tapi tidak wajib, karena yang diwajibkan karena untuk mahasiswa UIGM dulu. Dan nanti kita dalam pembicaraan juga kita akan memberikan e-book gratis 5 buah e-book gratis. Mohon maaf nanti e-booknya mungkin baru 2 minggu lagi, tapi 5 buah e-book gratis. Jadi jangan lupa mendengarkan dan juga bisa memberikan pertanyaan
sesuai dengan format nanti saya akan chat sebagai berikut. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum. Kami kembalikan kepada MC. Silakan. Oke. Terima kasih Pak Gun. Kemudian kita akan foto bersama. Ini ada 2 halaman. Mungkin dibuka dulu. Teman-teman sekalian, apakah bisa dibuka dulu kameranya? Oke. Misalnya, ya. Ya. Saya mulai aja. Ya. Ya, ini saya akan screenshot 1, 2. Untuk halaman kedua, 1, 2. Ya, sudah. Kemudian Pak Gun bisa mulai. Saya memperkenalkan moderator juga. Iya. Acara selanjutnya akan dibawakan oleh moderator kita, Ibu Monalisa, dan juga pembicara kita, Bapak Gunawan. Saya persilahkan. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta izin dulu, saya maaf memakai masker karena saya berada di kampus dan juga harus tetap menjalankan prokes. Pada pagi hari ini kita akan melakukan bedah buku yang berjudul Living and Learning in Dignity, di mana akan dibawakan oleh Bapak Gunawan Tanuwijaya. Secara singkat mungkin Pak Gunawan Tanuwijaya ini interestnya adalah di bidang inklusif, di bagian inklusivitas, dan sedang mengambil pendidikan S3 di Queensland University of Technology, Australia. Makanya seperti yang dikatakan sama Pak Anta tadi, bahwa kita memiliki perbedaan waktu nih dengan Pak Gunawan. Oke, jadi secara singkat mungkin Pak Gunawan nanti akan menjelaskan tentang Living and Learning in Dignity, itu yang akan membahas tentang bagaimana sih hak-hak penyandang disabilitas yang pada nyatanya di Indonesia sendiri itu untuk implementasinya bisa dikatakan kurang efektif ya Pak. Jadi terutama pada praktik desainnya. Nah, di sini di bedah buku Living and Learning in Dignity ini Pak Gunawan akan membahas mungkin tentang bagaimana bangunan yang aksesibel untuk para difabel atau different ability yang biasa kita sebut sebagai kaum disabilitas. Nah, untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, silakan disimak bedah buku kali ini, karena seperti yang dikatakan Pak Gunawan tadi, akan ada 5 e-book gratis, dan juga akan ada 3 e-wallet. Jadi akan nanti kami berikan GoPay, mungkin OVO, Dana,
kepada 3 pertanyaan yang terbaik gitu. Baik Bapak, Ibu, mahasiswa atau teman-teman yang lain. Jadi silakan disimak. Kepada Bapak Gunawan Tanuwijaya, mungkin bisa dimulai. Terima kasih. Pak. Ya, terima kasih Bu Mona Ya. Lisa. Saya izin share ya Bu. Apakah sudah terlihat slide saya? Sudah, Pak. Ya, Oke. sudah Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf ini kalau panitianya kami masih dari Green Impact ini jujur aja mungkin grogi nih. Ya, mungkin saya ini sharing sedikit. Jadi terima kasih untuk UIGM dan ya saya jujur aja ini karena sahabat saya Ibu Sandra ini luar biasa. Saya harus muji di depan. Mungkin beliau tidak muncul di dalam acara kita ini, tapi beliau sebenarnya yang membantu saya menyusun acara ini dan juga menghubungkan dengan Buka Prodi, Pak Dekan dan sebagainya. Karena saya jujur aja belum kenal baik dengan UIGM, tapi saya melihat peluang itu sangat besar. Jadi mungkin saya tadi atau panitia kami belum jelaskan juga Bu Mona Lisa ini luar biasa S2-nya di ITB dan kemudian S1-nya di Sriwijaya. Jadi nanti kita akan bisa lebih banyak gali juga mungkin dari Bu Mona Lisa sebagai moderator nanti ada masukan ya. Ya mungkin kembali lagi saya akan membedah buku. Mungkin tidak akan panjang karena waktu kita total 1,5 jam. Tapi saya berharap bisa ada pertanyaan atau ada komentar dari rekan-rekan mahasiswa dan juga para dosen, mahasiswa dan juga rekan-rekan IAI Sumsel yang diundang ke acara ini. Ya, kesempatan kali ini untuk saya pertama kali mengucapkan juga terima kasih untuk keluarga kami yang mendukung saya dalam S3 saya dan beasiswa Australia Awards karena saya juga ketika menyusun buku ini saya menerima beasiswa ini jadi itu tidak bisa dilepaskan dari karya ini dan juga pembimbing saya di QUT dan juga sekolah saya di QUT di Australia. Kemudian ada UBCA atau United Boards dari Hong Kong dan semua tim yang terlibat. Jadi saya tidak berdiri sendiri, tetapi buku ini hasil service learning atau riset dan service learning di Universitas Petra. Dan kemudian juga dari tim Green Impact yang mendukung saya dalam penyempurnaan buku ini. Dan ada beberapa tim lain, ada SCIA, Geria Kata, para penulis. Jadi ada sebenarnya bukan saya sendiri ya, bukunya ada 6 penulis lain. Jadi nanti saya akan jelaskan sedikit. Dan para narasumber disabilitas dan mahasiswa Universitas Petra. Sedikit dari CV saya saat ini sedang S3 di QUT, kemudian saya juga anggota Madya dari Ikatan Arsitek Indonesia, baru saja menerima STRA setelah reaktivasi dari dan saat ini saya pusatnya beranggota di IAI DIY. Jadi malah orang Surabaya tapi ngantornya di Jogja. Maksudnya kantor IAI-nya. Dan saya juga pernah menerima beberapa sponsorship dari luar. Mungkin yang menarik adalah kerjasama dengan UN Habitat pada tahun 2014 dan ini yang mendorong saya juga lebih lanjut untuk memaparkan atau mendiseminasikan riset-riset saya. Oke, sekilas saja Green Impact. Kalau ditanya apa sih sebenarnya kami simpelnya studio arsitektur, tapi juga punya beberapa portfolio tata ruang gitu ya. Nah mungkin saya hanya menunjukkan aja gambarnya. Takutnya beda buku tapi jadi promosi. Intinya kami melakukan juga perencanaan kampung kumuh, peningkatan kampung kumuh di Kepulauan Seribu. Kemudian juga ada redesign untuk kawasan pariwisatanya. Jadi di kampung itu juga kami siapkan juga ada kawasan pariwisata di Kepulauan Seribu dan juga ada beberapa desain rumah pribadi di Bandung dan desain sekolah bersama. Ini juga dikerjakan bersama Bu Sandra Eka. Tahun 2003 memang agak jauh. Nanti materi presentasi jangan takut para rekan-rekan akan bisa diunduh di greenimpactindo.wordpress.com. Kalau bukunya memang harus beli nanti dengan tim kami. Ya, jadi itu saja. Mungkin untuk saya akan mungkin berikan
1-2 menit untuk para mahasiswa untuk bisa mengisikan. Mungkin bisa minta tolong Margaret untuk copy paste, panitia saya MC untuk copy paste link pertanyaan yang message yang kemarin di copy paste lagi, kalau takutnya ada beberapa yang belum masuk ke acara kita. Bisa ya? Oke. Mungkin saya sambil berjalan karena linknya juga mudah sekali sebenarnya, linknya online, jadi bisa dibuka di Zoom, kemudian diklik buka ke Google Form ya. Jadi intinya adalah berapa ukuran minimum total toilet disabilitas sesuai dengan standar internasional. Mungkin kalau tidak tahu standar internasional nggak apa-apa, sesuai dengan standar Indonesia deh. Yang terbaik menurut Indonesia juga boleh, nggak masalah. Tapi yang bisa diakses kursi roda ya. Jadi bukan hanya disabilitas netra atau disabilitas tuli ya. Jadi yang benar-benar bisa akses kursi roda. Ini bisa dipilih di A, B, C, D. Kalau misalkan tidak ada ya berarti tidak ada dalam pilihan, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tentang rem. Rem itu mungkin kalau teman-teman mahasiswa itu bidang miring ya. Jadi kemiringan untuk kita biasanya mengakses bangunan di sebelahnya tangga. Nah, itu biasanya ada rem. Nah, berapa sih kemiringan bidang rem untuk bangunan baru? Jadi bukan bangunan lama ya, untuk bangunan baru. Kalau bisa, kalau misalkan tahu dari standar Newford atau standar yang lain, itu secara internasional tuh berapa harusnya, ya. Bisa juga, misalkan pernah tahu di sekolah atau di kampus, nah kita bisa menggali, ya, oke. Nah, bisa sambil jadi saya akan memaparkan sambil berjalan, nggak usah takut waktunya habis, karena kuis kita saya baru buka setelah presentasi saya selesai nanti. Dan tiga yang tadi ada 3 yang dapat pokoknya ada 3 dari UGM, ada 5 dari saya. Pokoknya bisa mendapatkan insentif. Ya. Oke, sedikit mungkin gambaran kenapa saya tertarik untuk riset ini, karena saya sendiri mengalami uveitis ya setiap tahun. Jadi saya sendiri matanya buram, yang sebelah kiri ini bisa terlihat ya. Ini contoh pandangan mata saya tahun 2019 dan 2020. Selama 2 bulan atau 1 bulan setengah saya kurang bisa melihat dengan baik. Jadi ini yang terjadi. Dan juga adik saya tahun tahun 98 itu dia juga mengalami sakit dan tidak bisa berjalan, namanya ankylosing spondylitis. Tentu saja memang sakitnya hanya temporer ya. Jadi saya juga temporer selama 2 bulan, adik saya temporer selama 2 tahun. Tapi akibat disabilitas atau temporer ini, jadi saya tidak bisa melakukan kerja dengan baik. Nah, akibat ini saya tertarik untuk membedah tentang hak-hak disabilitas ya. Nah, ini di slide nanti bisa dibaca secara detail definisi disabilitas, kemudian apa saja undang-undang yang ada di sana. Tetapi intinya adalah kita harus memperhatikan teman-teman yang memiliki keterbatasan ini. Jadi karena mereka harus punya hak yang sama begitu ya. Nah, di Indonesia ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, dan seharusnya kita mulai memperhatikan hal ini. Dan ini juga setara dengan Undang-Undang Arsitek Indonesia, juga kita juga harus memperhatikan dalam desain kita. Jadi ini juga saling memperkuat. Nah, karena itu kita perlu kerangka kerja desain inklusif ya. Mungkin apa sih desain inklusif? Intinya mungkin teman-teman atau rekan-rekan atau Bapak Ibu tahu yang namanya universal design ya. Selama ini lebih banyak mengenal universal design. Nah, ini sama sebenarnya dengan universal design, tapi bedanya ada rembuknya. Jadi kalau di universal design kita bikin gambar, itu ikutin peraturan Menteri PU, selesai gitu ya. Nah, kalau di inklusif itu harus setelah desainnya sesuai dengan aturan, kita bawa ke rembuk warga disabilitas, kemudian dari rembuk warga itu kembali lagi direvisi, kemudian kita maju lagi. Nah, itu yang kira-kira saya akan kawinkan, maksudnya saya akan coba gabungkan di S3 saya.
Jadi antara inclusive design sama universal design nanti saya akan coba merge gitu ya. Jadi sebenarnya tahun 2015 sedikit aja ada buku sebelumnya yang disebut Living in Dignity ya untuk home design. Waktu itu hanya 5 buku saja. Itu sudah saya coba jelaskan bahwa desainnya harus mencoba menggabungkan antara yang melibatkan pengguna sebagai narasumber dan juga prinsip-prinsip desain yang universal yang kita tahu selama ini. Nah, karena itu saya punya 5 set prinsip. Yang pertama itu adalah berpusat pada pengguna, jadi kita harus mendesain bareng mereka gitu ya. Yang kedua, kita harus menggunakan atau desain yang setara tapi masuk akal. Misalkan contohnya di gambar sebelah kanan ini ada teman-teman krek dan kursi roda, misalnya gitu. Nah, kalau dengan tangga, kita yang krek atau tunanetra itu sudah bisa langsung naik. Tapi yang berkursi roda itu tidak bisa naik. Nah, karena itu kita harus buatkan lift, misalnya contohnya seperti itu. Itu penggunaan setara tapi masuk akal. Yang kedua, misalkan yang ketiga, adalah penggunaan yang sederhana dan intuitif. Misalkan kita membuat desain bangunan itu koridornya cukup lebar, kemudian biasanya teman-teman rekan-rekan melihat di trotoar ya ada guiding path yang kuning-kuning warnanya. Nah, itu sebenarnya untuk membantu rekan-rekan tunanetra untuk mencapai bangunan kita ya. Dan kemudian kalau yang fisik dan rendah tentu saja tadi contohnya seperti lift. Kemudian juga ada pencegahan terhadap penggunaan yang salah. Biasanya kita railing atau pegangan tangan itu kita buatkan supaya lebih aman begitu. Ya, itu contoh-contoh prinsipnya dan kita akan coba bedah sedikit buku saya. Jadi buku saya ini dihasilkan dari kerjasama juga dengan ITS, kemudian dari SCIA, Gria Kata. Tentu saja ada alumni dari Universitas UNER dan kemudian juga dari Petra. Ya, jadi buku ini tahun 2021 baru keluar, jadi April 2021. Nah, nanti masalah pemesanan nanti bisa dibaca di PPT saya tidak akan promosi pesanan buku karena nanti takutnya mempengaruhi juga. Intinya sih kita ada yang paket lebih murah lah dengan CD, ya nanti bisa komunikasi kalau nggak punya CD nanti mungkin kita bisa kirimkan flash disk atau apa. Ini 2 bahasa, jadi tenang aja. Jadi buat teman-teman, awalnya saya bikin 1 bahasa April 2021. Ternyata setelah 2 bulan pemasaran kayaknya nggak ada yang mungkin sulit ya, bahasa Inggris itu suatu menakutkan ya, mungkin jadi saya masih itu. Nah, intinya seperti itu. Jadi ini contoh saja, saya tidak akan bacakan satu persatu, tapi kita punya 8 desain rumah, 8 desain rumah dan rumah, apartemen dan sekolah ya. Jadi ada 8. Kemudian bisa dilihat juga ada rumah anti COVID. Jadi kalau teman-teman sekarang kan lagi banyak nih renovasi rumah, gimana ya caranya supaya bukan anti COVID ya, supaya aman terhadap COVID lah gitu. Jadi kita mengurangi dampak, itu yang saya akan bedah hari ini. Dan yang lain masalah ini daftar isi aja bisa dibaca nanti. Mungkin saya tidak akan jelaskan satu-satu. Mungkin sekilas saja karena buku ini berasal dari mata kuliah kami di Universitas Petra. Jadi jujur saja waktu itu mahasiswa kami tanda kutip dikerjain sama dosennya oleh saya. Saya tutup matanya, kemudian saya kasih kursi roda gitu ya. Terus saya paksa mereka keliling-keliling universitas atau saya paksa keliling-keliling sekolah dan harus merasakan sendiri bagaimana dampak keterbatasan itu. Nah, kemudian kita juga melakukan workshop desain ya. Jadi ini misalkan contohnya simulasi di kampus. Kemudian ini juga simulasi di sekolah ya. Jadi sekolah YPAB, maaf, sekolahnya bukan sekolah di Petra, tapi selain simulasi di kampus, kami juga melakukan simulasi di SMP LBA YPAB. Ini partner riset kami dari 2013 yang 2012 yang senantiasa mendukung kami sampai sekarang. Nah, YPAB ini yang memberikan juga kesempatan kami untuk interaksi dan
Dan ini sebelum COVID ya, jadi ini 8 tahun yang lalu, jadi kita masih bisa bebas berkeliaran tanpa masker. Jadi ini bukan sekarang. Ini juga workshop tahun 2014 sampai 2016. Nah, jadi kami selalu melibatkan, biasanya yang menarik itu adalah diskusi dengan tunanetra. Itu yang salah satu yang menantang. Jadi arsitek itu kan biasanya kita bikin gambar kita tampilkan kepada klien ini ya, oh ya, oke, kurang ini, kurang itu. Nah, yang menantang adalah menjelaskan kepada tunanetra yang saya tunjuk ini Pak Tutus namanya, dan para guru, ada 3 guru lainnya yang tunanetra juga. Nah, bagaimana bisa menjelaskan itu ke orang-orang tunanetra? Akhirnya kami menggunakan maket. Maketnya bukan maket yang bagus, tanda kutip harus glossy, harus mulus dan sebagainya, tapi maket yang bertekstur. Jadi misalkan menjelaskan ada pintu, ya pintunya harus ada teksturnya terpisah. Kemudian furniture-nya terasa gitu ya. Dan ini skala besar 1:20 atau terakhir itu 1:, memang pernah 1:100 juga, tapi ternyata kalau 1:100 itu kurang terasa ya. Jadi harus lebih besar skalanya. Jadi 1:10 atau 1:20. Nah, kemudian juga ada, kebetulan kami ada rezeki sehingga kami bisa memperbaiki juga SMP YPAB bersama sekolahnya. Nah, mungkin 2 contoh buku, jadi supaya beda bukunya terarah, saya nggak mungkin bahas 5 rumah, 1 apartemen dan 1 sekolah ya. Jadi agak takutnya terlalu cepat dan tidak menarik gitu ya. Nah, yang paling menarik dalam acara kita, dalam buku saya itu ada 2 sebenarnya. Kalau yang pertama rumah sederhana untuk kursi roda. Tentu saja ini didesain pra-COVID ya, jadi sebelum COVID tanpa pertimbangan COVID. Nah, yang kedua adalah rumah desain tanggap terhadap COVID, ya, yang landed house, yang luas dengan covering yang besar. Kemudian kita usahakan lebih tanggap terhadap COVID. Nah, kalau rumah yang pertama ini sebenarnya Bapak Abdul Syakur ini klien kami adalah seorang yang menggunakan kursi roda, jadi kesulitan bergerak tanpa kursi roda. Sebenarnya dia bisa menggunakan krek, tapi kalau berjalan jauh dia akan kesulitan. Sehingga kami menyiapkan di rumahnya juga kalau bisa dia menggunakan kursi roda. Memang bisa berpindah dengan krek, tapi kita batasi. Kemudian kita juga harus memberikan lebar pintu dan koridor ya, intinya seperti itu. Jadi pintunya lebar-lebar 90 cm bersih, jadi tanpa kusen. Biasanya kan rekan-rekan itu mendesain 90 rata kusen gitu ya. Nah, ini 90 tanpa kusen. Nah, jadi memang itu cukup besar. Kemudian mungkin saya contohnya ini langsung ya, layoutnya sih sebenarnya biasa. Jadi tempat parkir, ruang tamu, dan ada ruang makan, dapur. Kemudian kamar tidur yang utama, kamar tidur beliau itu accessible. Yang kamar tidur anak itu visitable, ya. Dan ada kamar mandi. Nah, ini mungkin ada sedikit kami sedang merevisi juga gambar ini karena ada masukan-masukan katanya secara visual nggak menarik ya. Jadi kamar mandi kelihatan dari pintu depan begitu ya. Ini kami sedang revisi lagi, tapi di buku ini kami mau menunjukkan bagaimana pengguna kursi roda difasilitasi. Intinya seperti itu. Nah, kalau di depan ini tempat parkir, biasanya kalau di tempat parkir kan biasanya kita harus menggunakan yang tekstur lantai yang halus gitu. Nah, tapi untuk kursi roda kita harus menggunakan tekstur yang agak kasar. Jadi dengan beton yang kasar. Kemudian kalau bisa memang di dalam rumah kami ini tidak kami persiapkan ya untuk yang kendaraan yang besar, tapi ini contoh kendaraan yang besar di Australia. Jadi panjangnya bisa sampai 7 meter, kemudian lebarnya 2 meter ya. Jadi mungkin kalau bisa parkiran ya harus cukup besar. Kalau kita punya tanah yang besar. Nah, kedua juga dengan kondisi COVID seperti ini, kami melihat untuk ruang tamu kita perlukan juga rem, dan kalau bisa ada railingnya. Ini contoh di Australia. Dan mungkin juga kita bisa tambahkan ada
meja wastafel cuci tangan, dan ada lemari penyimpanan barang. Ya, ini usulan-usulan ya awalnya tentu saja belum ada karena kita sebelum COVID, tapi kita memikirkan juga revisi buku berikutnya saya akan tampilkan juga yang mungkin yang 100 meter persegi tapi dengan fasilitas-fasilitas tanggap COVID. Nah, kemudian ruang dapur dan ruang makan juga sama, kita siapkan sofa, yang ini ruang dapur yang belakang, maaf. Ini maksudnya ruang makan dan ruang tamu salah ya. Tapi intinya fasilitas yang kita harus berikan juga sofa yang nyaman, kemudian bisa ekstrim, maksudnya bisa kontras ya satu sama lain warnanya, jadi tidak sama dengan warna lantai. Kemudian kalau di Australia kami juga ada beberapa meja yang bisa adjustable. Saya rasa di Indonesia sudah mulai ada, jadi bisa tingginya disesuaikan, bisa dengan elektronik ataupun dengan dengan putaran ya. Jadi mungkin diputar gitu. Jadi ini naik, nanti mejanya bisa naik. Nah, untuk di meja makan sebenarnya tidak perlu seperti itu, tapi kita bisa mendesain furniture seperti ini untuk meja belajar. Ya. Kemudian dapur, nah biasanya kan tinggi dapur itu 85-90 cm. Nah, kali ini karena Pak Syakur dan Ibu harus menggunakan dengan akses maksimal itu 75 cm. Jadi kami turunkan sekitar 10 cm. Memang mungkin kurang nyaman untuk ibunya, tapi kan Pak Syakur kebutuhan juga untuk ke dapur gitu ya. Kemudian juga perlu ada ruang kosong di bawah dapur. Nah, ini mungkin yang agak jarang di Indonesia ya. Jadi storage-nya biasanya atau lemari penyimpanan biasanya ada di bawah dapur. Nah, ini kita coba, ini saya akan tambahkan juga di sebelah kanannya, tapi ini gambar belum ini yang gambar pada saat 2014. Nah, ini adalah contoh kamar mandi ya, biasanya cukup besar. Nanti saya karena kita masih quiz, jadi saya belum kasih tahu ukurannya. Tapi akan terlihat cukup besar ya, bisa dilihat sendiri. Ini bagaimana foto-foto toilet disabilitas. Kalau di luar negeri pasti besar-besar dan kemudian ada railingnya. Dan ini cukup pendek ya. Oke, saya akan lanjut. Oh ya, mungkin untuk kamar tidur memang dalam desain kami belum dibahas, tapi sebenarnya juga harus ada alat untuk pengangkat badan ya. Jadi misalkan orang disabilitas yang lumpuh dari leher ke bawah atau cerebral palsy itu membutuhkan alat untuk mengangkat badan. Nah, ini dan juga bisa dipakai untuk orang senior, orang tua dan sebagainya. Jadi mungkin itu bisa jadi terobosan teman-teman di Sumatera Selatan kalau bikin perumahan, nanti mungkin perumahan yang disabilitas. Nah, nanti mungkin ada relnya di atas, kemudian alat ini bisa, namanya joist ya, jadi bisa di hoist, jadi bisa diangkat ke atas. Ini contohnya yang hoist yang movable. Kemudian untuk anak, nah konsepnya adalah visitable atau tidak bisa masukin kursi roda tapi tidak bisa beraktivitas secara maksimal karena memang yang disabilitas bukan yang anaknya, tapi yang orang senior, bapaknya. Kemudian ada yang rumah kedua, yang rumah COVID. Kita akan coba bahas sedikit. Ukurannya cukup besar di Surabaya Barat. Ini asumsinya seperti itu, 12 kali 30 meter. Memang di Indonesia mungkin jarang sebesar ini, tapi intinya kalau menggunakan prinsip anti-COVID atau kita memisahkan COVID dan orang yang sakit COVID itu harus ada beberapa fasilitas yang lebih luas gitu ya. Nah, itu contohnya zoningnya itu nanti akan dipisah. Kalau jadi tamu punya zoning sendiri, yang tinggal juga zoning sendiri. Mungkin di Indonesia ada asisten rumah tangga atau tukang kebun atau apa yang lain, servis, tukang sampah itu disendirikan, dipisah. Nah, ini oke. Kemudian ada tempat parkir, ada ruang tamu ya. Jadi ruang tamunya ini sebenarnya menarik. Nanti setelah ini gambarnya saya bisa tunjukkan. Terus ada tempat pembersihan, bersih-bersih baru masuk ke dalam bangunan. Lalu yang
kalau yang lain kamar mandi, ruang kamar mandi itu standar. Tapi yang unik adalah kamar mandi untuk tamu dengan kamar mandi untuk pemilik itu terpisah. Ya, kemudian juga taman merupakan fungsi yang harus diutamakan dalam rumah kita yang anti COVID gitu. Nah, ini contoh saja tempat parkirnya sama ukurannya dengan tempat parkir biasa, tapi kita punya rem untuk masuk ke dalam rumah. Ya. Kemudian sebelum kita masuk ke dalam rumah ada tempat pembersihan, ada kamar mandi, ada tempat penyimpanan barang dan sebagainya. Nah, ada ruang tamu yang terpisah seperti kamar saya sebelah kanan. Jadi ruang tamunya nanti nggak bisa berinteraksi sosialisasi dengan penghuni langsung, tetapi dipisah dengan jendela. Ya. Terus ada ruang tinggal yang di dalam. Nah, jadi ini yang kalau rumah yang ini yang intinya tetap sama, lebih lebar, lebih besar untuk kursi roda bisa sirkulasi. Tapi hampir mirip dengan rumah biasa. Dan ini adalah taman. Jadi konsep saya atau konsep kami ini didesain bersama SCIA, Pak Yona. Jadi bagaimana harus memfasilitasi taman-taman di dalam rumah kita. Oke, mungkin saya stop dulu. Oke. Saya sambil lihat responnya baru 15. Untuk kuis kita ada 15 respon. Ada yang bertanya, Pak. Oke. Mungkin kembali ke Bu Mona Lisa dulu. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, terima kasih untuk Pak Gunawan. Jadi di sini kita mungkin langsung ke jawab pertanyaan bisa ya Pak ya, Pak Gunawan. Oke, atau saya memastikan dulu apakah mahasiswanya sudah selesai ngisi ya Bu ya? Mengisi kuis ya? Atau ada 15 responden saat ini. Link kuis bisa dikirim saya share lagi mungkin. Sebentar ya Bu ya. Sebentar satu. Mungkin untuk rekan-rekan mahasiswa sambil menunggu ngisi saya jawab juga. Silakan rekan-rekan mahasiswa mengisi kuis karena tadi seperti yang sudah disampaikan di awal akan ada 3 e-book gratis dan juga ada 3 e-wallet dari UIGM, itu bisa OVO, GoPay dan lain-lain. Ayo silakan diisi kuisnya, berikan pertanyaan. Bagi yang mau bertanya ada formatnya sudah disampaikan di chat. Silakan. Ini kita jawab satu pertanyaan dulu mungkin ya Pak Gunawan. Oke. Jadi ada pertanyaan dari Bapak Yano Chandra, ya Sumsel. Apa ada perbedaan antara sudut drum untuk pengguna kruk atau tongkat dengan kursi roda? Oke, ini sebenarnya menyentuh sedikit ke kuis. Jadi saya nggak akan jawab detail ya Pak ya, tapi kita akan coba mungkin saya jawabnya gini. Mungkin saya malah nanya Bu Mona Lisa dulu nih. Sorry ya Bu ya, saya nanya dulu supaya agak menarik gitu. Kalau saya jawab langsung kan enggak. Maksudnya gini, kira-kira kalau misalkan contoh ya di UIGM gitu ya, ada jalur untuk ibu-ibu dosen gitu. Ada jalur untuk bapak-bapak dosen. Ada satu lagi jalur untuk servis. Memang kalau servis biasanya pasti dipisah ya. Kira-kira ini contoh misalkan, apakah lebih enak nggak kalau dipisah-pisah gitu? Jadi ibu-ibu hanya bisa jalur sini, bapak-bapak yang tengah misalkan, kemudian yang servis mungkin ibu-ibu tangganya lebih landai ya, tangganya kan kalau ibu hamil takutnya jatuh, susah gitu ya. Kalau bapak-bapak curam, kalau servis rem, jadi pakai bidang miring gitu. Kira-kira kalau kayak gitu satu koridor ada 3 tipe seperti itu enak nggak ya? Kalau menurut saya sih kalau memang tergantung kebutuhannya tadi kan Pak. Kalau ibu-ibu tadi misalnya ada yang sedang hamil, jadi kebutuhannya adalah dia tidak bisa
menapak terlalu tinggi gitu. Betul, Kalau betul. kan stamina-nya Betul. pasti selalu Betul. ini. Dan Betul. untuk servis ya pasti kita akan bawa barang-barang yang berat kan, jadi akan menggunakan alat. Jadi kalau menurut saya kalau dipisah 3 seperti itu mungkin bisa lebih baik sih, karena sesuai kebutuhannya. Sesuai kan? dengan kebutuhan ya. Ya. Tapi kendalanya Pak Dekan dan pimpinan nanti habis ini marah-marah sama saya. Karena koridornya jadi 3, ibu-ibu semeter, ibu-ibu semeter ya, atau 2 meter ibu-ibu kan takutnya terlalu sempit juga nggak enak ya. Terus ada railingnya ya Bu ya, supaya kalau ibu hamil kan juga. Saya juga riset di perpustakaan Petra soalnya. Jadi kita meriset juga untuk ibu hamil gimana, sebaiknya harus ada ada railing ya gitu ya. Terus kalau bapak-bapak kan biasanya rata-rata nggak ada keterbatasan ya, jadi bisa loncat-loncat nggak masalah, itu hampir biasa lah. Jadi mungkin tangga 15 cm pun masih tinggi 15, lebarnya mungkin 25 udah cukup ya. Nah, terus kemudian servis, kami juga Petra juga ada rem untuk servis, ada tangga untuk pengguna, begitu ya, sama. Jadi sama sih. Sebenarnya bukan UIGM atau Petra sih, sebenarnya sama. Semua kampus juga pasti mengalami yang sama. Tapi yang kendala adalah gimana yang saya hadapi atau yang saya observasi kadang-kadang, ini contoh real, istri saya waktu hamil itu pas mau buru-buru ngajar. Jadi harusnya naik lift atau rem, tapi karena mau buru-buru dia naik tangga. Ya ini aja sih, maksudnya mau cepat-cepat aja. Kan bahaya ya. Jadi harusnya kalau membuat desain itu harusnya satu desain bisa untuk 3-tiganya, harusnya. Jadi kalau tangga untuk ibu hamil tadi dipakai juga untuk tangga bapak-bapak, harusnya itu akan lebih nyaman, harusnya begitu. Nah, yang kendala ya memang akan jadi lebih mahal ya. Jadi kalau tangganya misalkan tangganya ibu hamil, ini saya juga belum bahas tangga ibu hamil ya. Sayangnya waktunya terbatas, tapi kita pernah riset juga. Sebaiknya misalkan pijakannya tuh jangan terlalu, maksudnya antrade ya. Jadi lebar anak tangganya itu jangan terlalu pendek gitu ya. Jadi kalau bisa 28 atau 30 cm sehingga dia cukup ada pijakan kalau dia agak berat ya ke depan ke belakang itu juga aman. Kemudian railingnya juga 5 cm diameternya, jadi jangan terlalu besar tapi juga jangan terlalu kecil begitu. Nah, itu juga. Nah, ini akan lebih ideal kalau misalkan itu diterapkan di seluruh tangga kita. Cuman ternyata nggak bisa ya. Maksudnya kadang-kadang nggak bisa. Nah, akibatnya adaptif. Kalau saya jawabannya, kalau bisa bikin satu untuk seluruh pengguna. Ya, kalau misalkan tidak bisa, ya sudah servis sendiri, ya servis terpisah. Tapi kalau pengguna disabilitas, kalau bisa ada lift dan rem yang sama-sama bersebelahan dengan tangganya tadi. Jadi di kasus kami di Petra juga ada tangga di sisi satu, rem di sisi lain. Nah, akibatnya ketika tamu datang, saya pernah mengundang 2-3 kali tamu disabilitas, itu saya yang gotong sendiri karena harus naik tangga. Jadi kita angkat sendiri kursi rodanya, terpaksa begitu. Karena kalau muter pakai rem, dia cukup jauh. Saya kayak gitu. Kebenaran Pak Syakur atau Bu Arina atau yang kita undang, biasanya itu dia masih bisa pakai krek. Jadi puji syukur dia masih bisa pakai krek. Tapi seringkali kami angkat. Jadi malah di mata kuliah saya itu ada pelatihan mengangkat. Memang sebenarnya jangan dibiasakan ya, tapi maksudnya karena fasilitas di Petra juga ada keterbatasan, ya kami terpaksa daripada minta pimpinan memperbaiki kampus, ya kami angkat sendiri aja supaya pimpinan juga tahu ada kebutuhan itu gitu ya. Dan dari diskusi beberapa kali, teman-teman disabilitas sebenarnya ingin bisa independen masuk ke dalam kampus atau bangunan publik manapun. Saya perpustakaan juga itu mereka ingin masuk ke dalam bangunan publik tuh secara independen. Jadi bukan ini tangga disabilitas, ini tangga biasa, bukan. Jadi kembali lagi pertanyaannya kan
ada tangga tunanetra ya, ada tangga tadi itu ya. Krok, ada tangga untuk kursi roda. Jadi harusnya jadi satu. Oke. Sebentar ya Bu ya. Ini kayaknya mahasiswanya 25 udah lumayan sih. Mungkin ada waktu lagi atau kita tutup aja ya kuisnya supaya saya bisa. Cukup 25 ya. Gak apa-apa sih. Artinya ya mohon maaf kalau yang nggak ngisi nanti nggak dapat itu. Nggak dapat. Bukan. Maksudnya kalau nanya tadi Pak Yano ini kan dari Sumsel ya. Iya, Sumsel nanti kita kasih. Tapi kalau mahasiswa yang nanya pertanyaan tapi nggak ngisi kan saya punya database-nya nanti ya. Oke, mungkin 5 menit lagi ya kita tambah ya. Sambil mungkin sedikit sharing Bu. Tadi saya belum sempat sharing ini ya. Tadi kan ada pertanyaan tentang detailnya ya. Sebentar, saya izin. Apakah terlihat ya Bu ya? Iya, sudah terlihat. Sorry, sebentar. Oke, untuk rumah ya, misalkan ini contoh real yang lebih real ya. Atau untuk ini ya, misalkan. Nah, kalau rem itu bidang miringnya cukup curam, itu sebaiknya juga harus ada railing kiri kanannya. Ya, jadi bukan hanya kebutuhannya bukan hanya kalau rem ya berarti bidang miring aja sudah selesai, bukan, tapi harus ada pegangannya. Kalau memang 10-20 cm itu masih nggak masalah. Tapi di atas 20 cm itu harus ada railing, harus ada pegangan kiri dan kanan. Ya. Dan yang saya temukan di Australia seperti ini. Oke, saya besarkan dulu ya. Apakah terlihat, Bu? Kalau di saya masih slide yang kuis, Pak. Oh, sorry. Iya. Kuis. Sebentar. Kuis sederhana. Kuis, sebentar. Sebentar ya. Saya ulang ya, Bu ya. Sebentar. Oh, mungkin karena saya sharing itu ya. Sebentar. Ini nih, saya ulang lagi. Untung dikasih tahu, Bu. Ini udah terlihat, Bu? Iya. Sudah ya? Jadi railingnya, maaf tadi dipindah dari baru tahu. Jadi railingnya cukup jadi cukup besar gitu ya. Kemudian kita juga ada pengamannya. Jadi biasanya supaya kursi roda tidak nabrak keluar gitu ya. Kemudian ini ada ya memang cukup mahal. Jadi kalau aluminium ini kan aluminium finishingnya harus bagus. Ini tidak selalu. Kalau saya lihat di Australia juga ada yang tidak harus menggunakan finishing seperti ini, gitu ya. Tapi kalau dilihat dengan kondisi ini kita biasanya di Indonesia kalau sudah ada rem ya sudah cukup. Nah, sebenarnya nggak bisa. Dan ini juga contohnya satu lagi ada yang namanya ubin pemandu, ubin bahaya atau ubin penanda bahaya. Nah, ini juga harus ada. Memang harusnya warnanya kuning. Biasanya kalau di Indonesia warnanya kuning atau orange. Nah, ini juga kita perlukan, gitu ya. Oke. Nah, mungkin juga kalau misalkan kita contoh tadi kan rem untuk tunanetra, rem untuk curb, sebenarnya kita bisa memberikan standar yang sama untuk bangunan publik ya, yang lebih standar. Misalkan misalkan untuk wastafel tingginya 75 atau tinggi atasnya 75 atau 80 cukup. Nah, cuman kadang-kadang di WC disabilitas itu kita harus buat lebih pendek supaya kursi rodanya bisa mencapai gitu. Nah, ini contoh yang penting juga dengan kondisi COVID ini. Kalau kita punya keran, biasanya kerannya kan pakai pegangannya cukup susah ya. Nah, untuk standar di Australia atau bukan untuk standar ya, maksudnya bangunan disabilitas, saya pernah beberapa kali ke ini, biasanya kita menggunakan keran yang bisa digerakkan dengan
lengan belakang ya, atau lengan bawah ya. Jadi kita dorong aja, mereka udah bisa cuci tangan. Jadi itu tidak menyulitkan juga untuk disabilitas. Gitu. Mungkin saya share juga ini ya, yang menarik mungkin di Indonesia belum ada, atau bukan belum ada, masih jarang. Biasanya kita mendesain furniture itu sudah fix kan ya, lebar antar kakinya juga fix, kemudian tingginya juga fix. Nah, kalau lebar memang biasanya fix, tapi di Australia saya sering kali lihat di kampus atau di bangunan publik itu ada beberapa meja. Memang tidak semua meja, ada beberapa meja yang bisa disesuaikan. Misalnya perpustakaan, saya lagi riset tentang perpustakaan. Nah, itu ternyata bisa diputar gitu ya. Jadi bisa diangkat. Nah, angkatnya ini di perpustakaan QUT memang masih menggunakan manual, jadi di ankle gitu ya. Tapi ada beberapa yang dipencet, kemudian ada electrical, bisa naik sendiri set gitu. Tujuannya adalah beberapa pengguna kursi roda itu kebutuhan tingginya meja itu berbeda-beda. Ada pengguna kursi roda yang cukup pendek, ada pengguna yang besar badannya. Malah justru harus lebih tinggi sedikit daripada meja normalnya. Meja yang kita pakai, maaf, bukan meja normal, meja biasa. Nah, itu jadi akibatnya tingginya bisa berbeda-beda. Oke, mungkin saya stop dulu ya, atau saya share dulu kuisnya supaya, oh iya. Sorry. Jawabannya nanti tadi di sini. Bentar, saya kecilkan dulu ya, Bu ya. Tapi saya stop dulu kuisnya ya, Bu ya. Izin stop kuisnya. Ini bukan buat teman-teman mahasiswa, bukan kita tidak membantu nanti. Tapi masalahnya karena waktunya juga terbatas dan juga saya akan membahas beberapa detail yang memang terkait dengan seperti ini. Jadi tadi pertanyaan saya kan adalah berapa ukuran minimum total toilet disabilitas sesuai dengan standar. Ya. Ada 3 pilihan sebenarnya, 200 kali 120. Oh ya, mungkin saya jelaskan as-as dengan asumsi dinding bata ya. Jadi mungkin buat teman-teman mahasiswa biasanya kan as-as dindingnya batako atau dindingnya kalsiboard atau apa ya, jadi yang lebih tipis. Nah, ini as-as tapi dinding bata. Jadi dinding bata berarti 7,5 cm dari as itu dinding ya, kira-kira 7,5 cm kiri kanan gitu ya. Nah, ukurannya berapa sih? Nah, dari teman-teman ada yang A, ada yang B, ada yang C ya. Mungkin lebih banyak yang, atau saya jawab dulu deh, dan berapa persen yang benar ya. Ini sebenarnya bukan berarti teman-teman UIGM kurang ini ya, tapi maksudnya kita pengen tahu aja berapa banyak yang berhasil ya. Ada 40% yang benar. Jadi jawabannya adalah C. Ya, mungkin ya berarti bagus, teman-teman UIGM udah lebih menguasai ya. Jadi ukurannya 280 kali 215 cm. Menurut ini ada contohnya duracube.com.au, ini ada denahnya sih. Jadi sebenarnya kalau di Australia itu 265 cm dalam antara dinding dan dinding. Jadi kalau di Australia itu kita ambilnya dalam dan dalam. Jadi 265 gitu ya. Kemudian lebarnya 200 cm dan dia menggunakan pintu geser. Memang ada beberapa juga yang pintu buka, yang pintu swing ya. Tapi sebenarnya yang lebih ideal itu pintu geser karena teman-teman kursi roda itu ada beberapa yang tidak punya kemampuan dorong atau membuka pintu. Jadi itu yang harus diantisipasi. Kemudian ini juga bisa dilihat. Tadi sebenarnya fotonya sudah saya tampilkan, cuman bisa dilihat ya cukup besar. Ini 150 cm untuk radius kursi roda. Jadi dia harus bisa berputar. Kemudian tinggi toiletnya juga 50 cm, jadi lebih tinggi daripada toilet biasa. Kalau toilet biasa kan cukup pendek, nah ini cukup tinggi. Kemudian ada ininya juga. Oke. Kalau untuk wastafel malah lucu, di bawahnya nggak boleh ada lemari, dan dia harus bisa masuk. Kemudian
ini juga fasilitasnya juga harus cukup terjangkau. Jadi ditaruh di sudut kemudian terjangkau semua ketika pengguna kursi roda mencoba. Memang idealnya juga kaca itu harus sampai bawah ya. Jadi mungkin kita perlu juga satu kaca yang dari atas sampai bawah. Itu juga tambahan dari informasi yang saya dapatkan. Tapi sudah lumayan lah. Jadi 40% jawabannya tadi benar. Nah, ini yang susah. Yang ini mungkin kemiringan RAM untuk disabilitas bangunan baru sesuai dengan standar internasional. Jujur saja ini memang sulit ya. Sebenarnya pertanyaan saya itu menjebak karena tidak ada jawabannya di A dan B dan C. Jadi jawabannya 1:20 seharusnya. 1:20. Kenapa saya tidak taruh 1:20? Karena kalau A, B, C kan bisa nebak ya. Satu itu. Kedua, di Indonesia sebenarnya menurut peraturan Menteri PU itu cuma 1:10 di dalam bangunan ya. Cuman kan saya harus menceritakan yang standar internasional supaya teman-teman UIGM nanti kalau misalkan saya tahu rekan-rekan kami itu banyak yang ke Singapura atau ke Amerika kerja di mana ya. Rekan-rekan saya dan Bu Sandra itu biasanya Bu Mona Lisa juga pasti tahu ya, beberapa rekan-rekan dari planologi itu juga pergi ke luar negeri kan. Nah, ketika sampai di luar negeri nanti kita ditanya satu berapa rem itu bidang miring itu 1:10, nanti kan diketawain loh kok salah gitu kan. Jadi saya sharing juga bahwa rem itu seharusnya idealnya 1:20. Walaupun di Indonesia kita ini agak kesulitan. 1:10 pun biasanya agak susah ya. Dan kalau misalkan ada bangunan yang sudah terbangun, kita masih boleh menggunakan 1:12. Oke, jadi ya lumayan lah kalau 1:12. 900 cm misalkan contohnya 900 cm maju, naiknya itu 75 cm. Ini masih lumayan lebih baik lah. Jadi ya kalau tidak bisa 1:20 ya minimal 1:12 karena kita harus mencoba untuk memfasilitasi teman-teman ini dan lumayan sih sudah ada ya 12% yang benar. Jadi lumayan. Lumayan. Jadi nanti setelah ini nanti Bu Sandra, saya, Ibu dan Pak Dekan dan Bu, kita bisa bikin workshop nanti kalau saya sudah pulang, kita bisa bikin workshop bagaimana mendesain bangunan publik mungkin ya. Apalagi di Sumatera Selatan banyak bangunan-bangunan yang monumental yang sekarang lagi dibangun oleh pemerintah. Jadi kita bisa lanjutkan lebih baik lagi. Oke. Adakah pertanyaan? Sebentar saya cek dulu ya Bu ya. Sorry. Adakah pertanyaan lagi? Ada yang raise hand? Belum ya? Ayo, untuk adik-adik mahasiswa, ada pertanyaan? Ini biasanya malu-malu ini. Malu-malu. Mau bertanya tapi mungkin bingung. Mungkin saya tambahkan, dapat e-book loh ya, dapat e-book gratis bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi kalau teman-teman tadi lihat di daftar isi mungkin kurang jelas ya, tapi ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggrisnya. Jadi tentu saja, kalau isinya tadi slide saya mirip ya, jadi nanti slide saya bisa jadikan contoh juga dalamnya kira-kira seperti itu. Ada satu ya Bu ya, saya bacakan. Saya bacakan ya langsung ya. Bagaimana persepsi pengguna jasa penyandang disabilitas mengenai fasilitas fisik di bandar udara? Oke. Saya jujur, riset saya dari 2013 sampai 2018 sebelum saya berangkat ke Australia belum pernah untuk bandar udara ya. Jadi kalau saya jawab persepsi saya, kan saya juga pernah sakit mata selama 2 bulan dan memang pernah beberapa kali ke Cengkareng, Jogja, Juanda, terus kemudian Brisbane juga dan Sydney ya. Jadi di airport saya malah pernah ke Dubai dan Qatar ya. Jadi
Kalau saya lihat yang didesain untuk Jakarta itu cukup baik ya, cukup baik. Cuman kembali lagi sebentar, ada absen. Oke, sebentar 1 menit ya Bapak. Karena panitianya sekaligus menjawab. Oke, jadi airport kita sebenarnya cukup baik Bu. Iya, cuman misalkan contoh yang gampang aja ya. Yang paling ideal tuh, saya juga pernah di Singapura ya. Jadi airport yang paling saya suka tuh sebenarnya Changi. Changi yang Terminal 2, bukan Terminal 1 ya, tapi Terminal 2 dan terminal yang baru. Atau yang favorit saya Terminal 2 karena dia itu cukup simple layoutnya, terus kemudian lantainya juga pola lantainya menarik gitu ya. Terus di mana-mana rem. Jadi kita kalau jalan ada tangga sih, cuman tangga lebih sedikit ya daripada rem. Sementara kalau di Indonesia kita semua harus menggunakan tangga, eskalator, eskalator. Eskalator memang cukup nyaman ya buat kita, tapi buat teman-teman disabilitas eskalator sama sekali tidak bisa dipakai gitu ya. Ada yang pernah nanya tunanetra bisa nggak? Bisa sih, cuman naik. Saya kan ngetes, bukan ngetes ya, maksudnya ngajak beberapa tunanetra ke mall dengan eskalator. Nah itu menakutkan juga. Maksudnya buat mereka karena eskalator itu kan naiknya kaget gitu ya. Jadi kadang-kadang kami lihatnya sih kita kalau bisa memfasilitasi untuk semua ya. Jadi kalau bisa rem, kemudian nyaman, jangan sampai membahayakan, dan wayfinding. Jadi wayfinding untuk di airport itu sangat penting. Jadi masuk ke kiri, ke kanan gitu ya, itu harus mudah. Nah, saya lihat di Indonesia kebanyakan ya saya tidak menyalahkan, tapi kebanyakan airport lama. Jadi saya bisa memahami airport lama. Sydney juga sama, di Australia juga nggak terlalu akses karena airport lama, kemudian dirubah alur sirkulasinya. Nah, akibatnya jadi beberapa kali pengguna memang tidak mudah menemukan. Satu. Kedua, kalau ada pengguna disabilitas di airport kan biasanya didorong sama teknisi ya, jadi dikasih kursi roda didorong. Nah, sebenarnya baik untuk pelayanan, tapi sebenarnya itu juga membuat pemisahan. Jadi yang kursi roda jalan sana, yang tidak berkursi roda lewat jalan lain. Nah, agak sulit ya buat misalkan ibu mertua saya aja contoh real, itu kesulitan ketika naik salah satu pelabuhan di Jakarta, airport di Jakarta, itu sulit sekali karena airport itu naik turun tangga. Jadi agaknya, atau saya bilang sih, kita belum punya yang baik di Indonesia ya. Termasuk Bali pun yang baru saya lihat ada beberapa yang salah. Kalau mau referensi yang baik dan dari Palembang dekat juga itu ke Singapura, ke terminal yang baru ya, terutama. Jadi jangan terminal yang Changi yang terminal pertama yang zaman dulu, tapi Changi yang terminal 2 atau yang lebih baru. Saya belum pernah yang ke-4, 3 dan 4 belum, tapi saya rasa yang terminal 2 minimal sudah maksimal lah, karena tahun 2012 saya terakhir ke sana masih bagus ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan satu lagi, Bu. Satu kasus pedestrian. Ya, Bapak Raden. Oke, bacain aja ya langsung, biar cepat. Satu kasus pedestrian, satu sisi kita harus menyediakan jalur disabilitas, tapi kita harus menghalangi motor naik. Nah, ini menarik sih memang. Kalau di sini, jujur saja tidak ada, sebenarnya bukan hanya motor ya, misalkan tukang ketupat, saya nggak tahu, tukang pempek misalnya gitu ya, nggak ada di pinggir jalan gitu. Sorry, maksudnya PKL tuh nggak ada di pinggir jalan. Nah, jadi mungkin itu yang berbeda. Tapi kalau saya lihat di Australia pun kita punya bollard dan kita punya rantai gitu. Jadi untuk ngeblok orang tetap ada bollard dan rantai, tapi lebar bollardnya itu, bollard itu adalah tiang yang biasanya di pinggir jalan yang kita, atau kalau di Bandung itu senang pakai bola-bola gitu ya. Itu sebenarnya bola apa nggak tahu. Bu Mona Lisa di Bandung juga kan ya? Ya. Pak Ridwan Kamil senang bikin. Itu biasanya bollard itu menghalangi orang untuk naik, betul. Nah, cuman harusnya kursi rodanya jangan diblok. Jadi kursi roda harus bisa tetap naik. Saya jawabannya itu belum tahu jawaban yang bagaimana bisa ngeblok ya. Siapa tahu mungkin UIGM
kampus Petra, kampus ITB, kampus mana bisa desainkan pengguna kursi roda tetap naik, bisa nyaman, tapi PKL nggak bisa masuk. Belum ada jawabannya. Mungkin yang di Surabaya ada itu seperti huruf L gitu, Bu. Jadi kok tiangnya lebarnya persis untuk kursi roda, tapi atasnya untuk kepalanya jadi cukup seperti inilah kira-kira. Nah, tapi saya nggak tahu. Apakah itu juga cukup nyaman untuk tunanetra? Karena kan masalahnya bukan hanya itu ya. Pengguna kursi roda. Ini saya lihat ada 2 pertanyaan lagi, Bu. Saya serahkan kepada Bu Mona Lisa, waktunya sampai jam berapa? Apakah masih cukup waktu? Oke, nggak apa-apa. Oke, cukup ya. Oke, saya jawab lagi. Apakah jika diterapkan di Indonesia bisa sesuai dengan keinginan karena orangnya ini apa ya? Pak Said, Mas Said ya ini, Mas Said ya. Oke. Mungkin gini ya, apakah bisa diterapkan rumah yang tadi ya, maksudnya mungkin ya? Atau mungkin ada yang Pak Said, Mas Said bisa yang diterapkan, maksud yang diterapkan di sini apa? Mungkin Said rumah dari desainnya tadi. Bisa komentar supaya maksudnya gini Pak. Iya, untuk silakan. misalnya di Indonesia kan kalau orangnya tuh galak sembarangan Pak. Walaupun lado caranya masih dilanggar gitu Pak. Siap. Ya. Terima kasih. Jadi maksudnya misalkan tadi desain trotoar tadi ya, atau desain saya tadi kan ada rem gitu ya. Seringkali ada rem dimanfaatkan jadi tempat PKL misalnya kayak gitu apa. Ya, ini makanya saya riset S3. Jadi jawabannya saya belum tahu ya, Mas ya. Tapi harusnya bisa ada pendekatan cultural. Kalau misalkan saya mengambil kasus di Australia, itu ada pendekatan cultural bagaimana melibatkan orang atau pengguna untuk lebih memahami bersama, gitu ya. Caranya gimana? Biasanya ada diskusi bareng dengan teman-teman disabilitas, kemudian warga sekitar diajak ngobrol dengan si pengguna disabilitas itu sehingga mereka lebih memahami, oh maksudnya seperti ini, harusnya seperti. Misalkan contohnya toilet disabilitas ya. Seringkali kalau di Indonesia toilet disabilitas dibikin tapi disangkanya gudang buat naruh tempat pel atau misalkan barang-barang simpanan gitu ya. Kita kan di kampus seringkali banyak bekas maket, bekas apa, udah simpan aja di toilet disabilitas. Nah, kalau di sini ada sanksinya kalau melanggar. Ada sanksinya satu itu. Kedua juga dibicarakan atau disosialisasikan bahwa toilet disabilitas ini masih boleh dipakai orang non disabilitas atau orang normal, tapi dia harus diprioritaskan untuk yang disabilitas, misalnya kayak gitu. Jadi diberikan kesadaran. Mungkin itu yang sejauh ini saya coba ya dengan kampanye gitu ya. Tapi jawabannya belum bisa. Siapa tahu Mas Said dan teman-teman di UGM bisa ketemu ya bagaimana formatnya memberikan kesadaran tapi di arsitektur ya. Karena itu itu sulit ya. Oke. Ada lagi Mbak Dwi Desi. Oke. Ini izin menjawab ya Bu Mona Lisa, saya jawab ya. Bu Dwi Desi. Ini kayaknya dari IAI Sumsel ya. Dalam desain rumah sakit sebaiknya kita mengikuti standar PU, RAM dari PU atau standar internasional. Dan bagaimana kita mengkondisikan jarak tersebut terhadap lahan yang terbatas agar tetap memenuhi standar. Oke, jawaban saya harusnya mengikuti standar PU dulu, karena itu mengikat sebagai undang-undang ya. Jadi kalau Bu Dwi Desi atau teman-teman IAI Sumsel, ya mungkin tadi kaget ya, kok remnya 120? Menurut Peraturan Menteri PU 14 tahun 2017, nanti saya bisa kasih linknya juga, itu rem indoor itu 110. Ya. Kemudian kalau
di outdoor itu kalau bisa lebih landai 1.12 atau bisa lebih landai lagi ya. Cuman ini kan tergantung karena lahannya terbatas gitu. Ya, dari pengalaman saya di Australia itu juga ada rem yang 1:8 pun masih ada. Karena itu bangunan lama dan tanahnya terbatas. Cuman di Australia kita rata-rata atau pengguna kursi roda itu menggunakan mesin. Jadi dia ada motorized wheelchair. Jadi mereka nggak ada masalah. Ya, sementara di Indonesia kita rata-rata, mohon maaf, pengguna disabilitas rata-rata nggak punya dana untuk membeli motorized wheelchair karena motorized wheelchair itu sekitar 50 jutaan. 50 sampai lebih 60 jutaan. Nah, akibatnya kita harus punya satpam. Jadi kalau misalkan remnya curam, nggak masalah. Rumah sakit harus mengadakan, atau misalkan kampus atau rumah sakit atau siapapun, bangunan publik, harus, kalau bisa mengikuti rem PU ya 110, tapi kalau misalkan terlalu curam juga buat pihak yang memakai, ya sudah dikasih satpam. Itu mungkin solusi tengah-tengah ya, jadi win-win lah gitu. Di Petra pun kita masih ada rem yang cukup curam kok. Jadi saya tidak menghakimi semua harus remnya landai 120 gitu. Kami pun tidak bisa mengikuti. Kami 18 juga masih ada. Jadi ya terpaksa beberapa kali kalau kami ngundang tamu, mahasiswa saya sama satpam bantuin dorong gitu. Ya itu tengah-tengah Bu, karena adaptif. Mungkin saya juga ngasih ide ya, adaptif inclusive design. Jadi kalau di Indonesia itu kan masih ada tenaga kerja murah ya. Kalau di Australia mungkin sebagai gambaran aja, saya kalau kerja cleaning atau saya belum kerja sih, tapi maksudnya teman-teman kerja 1 hari itu bisa dapat $200. Kerja kasar ya. 1 hari $200. Kalau di Indonesia kan UMR-nya itu bisa setengah bulan ya. Mungkin bisa iya. Ya udah hire aja satpam taruh situ, udah satpam dorongin Pak gitu, selesai. Mungkin dengan jangka pendek ya, itu nanti jangka panjang kalau Bu Dwi Desi kalau ada rumah sakit beli tanah lagi kan dia bisa tambah tanah, kita bikin rem yang lebih landai ya. Dan mungkin kalau rumah sakit memang pasti ada satpam karena beberapa orang yang sakit kan juga nggak bisa ngangkat dorong kursi rodanya sendiri ya, mungkin itu kesulitan. Jadi mungkin win-win lah, ada tengahnya dari proses ini. Oke. Oke, Gunawan, karena mungkin waktunya juga. Ya, terima kasih. Sudah ini, kalau untuk pengumuman pemenang e-book tadi. Sebentar. Atau gini Bu, nanti kita umumkan lewat panitia bagaimana ya? Soalnya nanti kalau saya umumkan sekarang nanti ada yang terlewat nanti saya perlu lihat dulu. Tapi yang pasti yang memberikan pertanyaan itu kan termasuk yang diseleksi kan gitu. Cuman mungkin yang pertanyaannya lebih menarik dan juga itu nanti kita akan bicarakan dengan panitia ya Bu ya. Gitu ya. Oke. Nanti saya akan menyampaikan lewat panitia. Jadi nanti untuk pembagian hadiah 3 e-book dan 3 e-wallet ya. Gunawan nanti akan kami hubungi. Jadi kita hubunginya bisa lewat email. Tadi ada yang menyantumkan email, mungkin akan kami email. Dan untuk mahasiswa mungkin nanti akan dihubungi dari panitia Bu Sandra ya kalau dari UIGM. Ya, mungkin saya juga nanti sharing emailnya Bu. Kalau ini kan yang di database quiz tadi kan ada emailnya juga. Jadi lebih gampang untuk koordinasi dengan UIGM ya. Baik Pak, terima kasih. Oke. Terima kasih. Mungkin sebagai penutup sedikit ya, terima kasih untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman mahasiswa lainnya yang sudah datang. Jadi pada hari ini tadi kita sudah melakukan bedah buku dari Bapak Gunawan, Living and Learning in Dignity, di mana di sini Bapak Gunawan menjelaskan perbedaan dari universal design ya, dan inklusif, di mana inklusif itu lebih spesifik ke kita mencari persepsi dari para disabilitas.
Dan di sini yang menarik tadi adalah bagaimana Bapak melakukan simulasi disabilitas ya dengan mahasiswa di kampus. Menurut saya itu sangat menarik. Jadi bagaimana kita sebagai masyarakat umum gitu ya, yang biasa bisa merasakan apa yang dirasakan oleh teman-teman kita disabilitas. Oke, terima kasih Pak Gunawan. Terima kasih. Untuk kesempatannya hari ini, ilmunya sangat bermanfaat untuk kami semua. Mungkin di lain waktu kita bisa ketemu lagi ya Pak. Karena sebenarnya tesis saya itu juga tentang inklusif. Tapi saya lebih ke ruang publik. Inklusivitasnya di ruang publik. Jadi mungkin nanti kita bisa ngobrol lagi dengan Pak Anta, Bu Endang, dan lain-lain. Terima kasih Pak. Mungkin saya kembalikan Kita kembalikan ke MC dan penutup ya. Silakan. Sebentar, saya pin dulu. Oke. Silakan MC mungkin ditutup aja. Oke. Terima kasih. Sekian acara kita hari ini. Terima kasih untuk semua peserta yang telah hadir. Ini untuk bagi yang mau meninggalkan ruangan bisa. Oke, mungkin saya tutup sekalian aja ya. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kesempatannya. Kami mewakili Green Impact Indonesia mengucapkan terima kasih. Juga untuk MC saya yang keren. Untuk pertanyaan lebih lanjut bisa nanti saya akan berikan email. Dan juga PPT ada di, sebentar saya sharing aja ya PPT hari ini. Ini bisa di-download di website kami, link ini. Nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa email ke saya di sebentar ini Gunte ITB 2012 ya. Oke. Terima kasih untuk para peserta yang ini bisa kami ucapkan terima kasih dan bisa meninggalkan. Oh ya, jangan lupa terakhir untuk absensi harap menggunakan nama gelar yang akurat dan jangan kapital ya karena kami langsung ekspor dari form yang ada menuju ke dalam 2 minggu kami akan kirimkan email untuk mendownload dari Google Drive. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya. Ya, terima kasih Pak Gunawan, Margaret. Terima kasih Bu. Maaf. Ya. Oke. Mungkin saya Bentar saya pin dulu. Ya. Terima kasih Pak Dekan dan Pak Gunawan. Buka Prodi. Sama-sama Pak Gun, sehat selalu. Salam untuk keluarga. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Wah, ini Bu Mona Lisa juga S3 atau tadi tesisnya? S2 tesis kemarin. Oh, tesis. Siap. PWK ITB? Iya, Parno ITB. Siap. Oh, sebelah. Arsitek Parno sebelahan. Oh, mantap. Siap. Nanti gelarnya 2 toh, Bu? Oh ya? Bu Mona Lisa gelar masternya nanti 2. Gelar masternya 2. Kepanjangan nanti nama. Main banyak sih, 60. Enggak. Itu kalau nanti itunya WA aja ya. Ya mungkin Margaret minta tolong MC bisa dibantu foto-fotonya tadi di-share ke sudah? Di-share ke WhatsApp atau ke email? Jangan yang high res dulu, yang email dulu aja. Nanti saya lapor ke Bu Sandra. Ya. Lanjut Gunawan. Ya. Siang Bu. Di sini bisa lanjut ke kerjasama penelitian. Oh siap Bu, siap. Pengabdian. Saya sebenarnya saya mau menyampaikan aja.
kami terbuka, Bu. Cuman saya kendalanya ini baru targetan submit submit awal Juli 2000 awal Juli awal Agustus 22. Saya masih S3, masih belum selesai S3-nya. Mungkin baru bisa selesai. Iya, Bu. Saya sebenarnya kalau sudah submit sih sebenarnya bisa ya. Artinya bahkan kemarin ini Bu Sandra ini kan teman baik saya juga. Jadi kita udah ngobrol-ngobrol sebelumnya. Cuman ya itu Bu, kendala saya belum berani janji ke Palembang langsung ya. Tapi mungkin apakah kita bikin kerangka bersama, kemudian nanti di-share gitu. Nanti Bu Monalisa dan Bu Sandra dan tim yang junior-junior ngambil data di sana. Kemudian saya ngambil data di Surabaya, kita membandingkan gitu Bu, comparison gitu. Yang saya sudah lakukan itu juga dengan Bandung, Bu. Jadi Universitas Maranatha sama maksudnya satu di Surabaya, satu di Brisbane, satu di Bandung. Jadi memang trotoar. Jadi menarik gitu sih. Gitu. Bisa disamakan ke Bung Mona. Nanti kita bicarakan lebih lanjut kali. Nanti kita bicarakan lebih lanjut ya. Menarik ini, menarik. Ya, semoga itu Bu, kan mungkin juga Bu Mona atau Bu atau mungkin bisa jadi juga ini sih Bu, workshop-nya, karena kami ada cita-cita membuat workshop Bu untuk misalkan nggak usah besar-besar sih, misalkan ada area kampus yang kita redesign gitu, atau bisa jadi area publik juga bisa, terserah. Kita redesign, kita mungkin Zoom workshop dulu. Nanti setelah kami kembali, maksudnya setelah Juli maksudnya ya. Nanti setelah kami mengajar lagi di Petra, mungkin kami usulkan antar jurusan Bu gitu. Kendalanya saya belum berani membuka ini karena posisi studi lanjut ini. Targetannya nanti saya ditanyakan kenapa belum beres-beres gitu. Ya. Sama dong. Lena juga lagi S3, Pak. Oh iya Bu, ya makanya Bu, sesama pejuang Bu. 3 semester tapi. Semester ketiga, sorry. Oh baru Bu, saya udah 8. Udah 8 Bu. Udah 8. Setahun lagi deh, bentar. Kalau di kami ini Bu, Australia Award itu memang 4 tahun, jadi tidak ada batasan, bahkan 4 tahun setengah gitu. 4 tahun setengah submit. Jadi kalau di luar negeri memang lebih fleksibel gitu. Sebentar ya Bu ya. Margaret kalau misalkan itu nggak apa-apa, boleh. Ya. Ya. Maaf Bu, ini timnya harus leave duluan. Saya sih masih online, nggak masalah. Ya. Ya, jadi lebih fleksibel Bu. Mungkin juga untuk teman-teman yang muda-muda juga ya mungkin kalau UIGM membutuhkan cepat kembali ya mungkin 4 tahun Bu, masih bisa. 4 tahun sudah kembali kok. Ada beberapa kampus di Australia cuma 3 tahun Bu. Cuman saya kendalanya kemarin ngambil data di perpustakaan Brisbane kena lockdown, jadi nggak bisa. Maksudnya saya terhambat lockdown sama juga terakhir di ini ya izin pengambilan datanya belum keluar, belum boleh diambil. Maksudnya belum diizinkan, sudah diwawancara tapi harus melaporkan dulu gitu ya sudah. Jadi saya cancel. Izin saya stop dulu ya Bu, sorry sebentar.